Halo, selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang rasanya relevan banget ya buat kita semua, baik di kantor maupun di rumah, yaitu keterampilan mengelola waktu. Betul sekali. Kita punya materi menarik nih. Ada slide presentasi dari Dr. Arif Budiman. Dan juga satu bab materi tertulis yang ngebahasnya lebih dalam lagi. Yap, sumbernya cukup komprehensif. Nah, tujuan kita kali ini bukan cuma kasih ringkasan, tapi benar-benar menggali esensinya. Kenapa sih manajemen waktu ini penting banget? Dan yang paling penting, gimana cara melatihnya biar hidup terasa lebih efektif, produktif, dan mungkin ya sedikit lebih waras lah di tengah kesibukan. Hahaha, iya, lebih waras itu penting. Salah satu sumber kita bahkan mulai dengan pertanyaan mendasar yang mungkin sering Anda tanyakan juga. Sebenarnya cukup gak sih 24 jam sehari itu? Pertanyaan sejuta umat ya kayaknya. Iya, Kar. Mari kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Kalau gitu, yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebetulnya yang kita maksud pas ngomongin manajemen waktu? Kedengerannya agak gimana ya, konsep besar gitu. Memang. Tapi intinya sebetulnya cukup sederhana kok. Manajemen waktu itu pada dasarnya tentang gimana kita secara sadar merencanakan dan mengendalikan waktu kita. Waktu yang kita pakai buat berbagai aktivitas. Tujuannya jelas, supaya lebih efektif, efisien, dan produktif. Kalau ngutip McKinsey, ini tuh kemampuan pakai waktu secara produktif, termasuk netapin prioritas, bikin rencana. Oke, jadi intinya kontrol sadar ya. Betul. Dan ini jadi makin krusial sekarang. Di era yang serba cepat, tuntutan tinggi, plus, ya ampun, jangan lupakan banjir distraksi digital itu. Notif, medsos, wah. Distraksi digital. Itu musuh besar kita semua ya. Bener banget. Tapi kalau dipikir-pikir, emang sepadan ya usahanya? Maksud saya ngatur waktu kan butuh waktu juga gitu. Apa beneran ada untungnya dari semua perencanaan ini? Pertanyaan bagus. Memang butuh usaha di awal, nggak bisa dipungkiri. Tapi manfaat jangka panjangnya itu signifikan banget. Seperti yang dijabarin di materi kita. Pertama, yang paling jelas, ya produktivitas naik. Anda bisa selesaikan lebih banyak tugas sesuai target, output lebih tinggi. Potensi ngurangin lembur itu nyata. Wah, kurang lembur siapa yang nggak mau ya? Tepat. Kedua, dan ini penting banget menurut saya, tingkat stres bisa berkurang drastis. Saat Anda merasa lebih pegang kendali atas kerjaan, deadline itu jadi target, bukan lagi ancaman yang bikin panik. Ada data menarik nih dari studi APA tahun 2020 yang dikutip. Orang yang efektif kelola waktu, tingkat stres kerjanya 50% lebih rendah. Setengahnya loh. Serius? 50%? Setengahnya? Itu gede banget dampaknya. Bukan cuma biar sedikit lebih enak, tapi beneran ngaruh ke kesejahteraannya. Apalagi selain itu. Masih ada. Ketiga, kualitas kerja cenderung lebih baik. Kan kalau punya waktu fokus, nggak buru-buru, lebih teliti jadinya. Potensi salahnya turun. Keempat, ini bisa buka peluang karir. Kemampuan kelola diri dan waktu itu nunjukin profesionalisme, tanggung jawab. Kualitas yang dicari buat peran lebih besar kan? Masuk akal. Jadi kayak nunjukin kita bisa diandalkan gitu ya. Persis. Dan kelima, yang sering jadi idaman banyak orang. Keseimbangan hidup atau work-life balance yang lebih baik. Struktur kerja yang jelas itu ngasih ruang buat kehidupan pribadi, keluarga, hobi, atau mungkin belajar hal baru. Jadi ini bukan cuma soal kerja lebih banyak, tapi lebih ke kerja lebih cerdas dan hidupnya juga lebih seimbang. Oke, saya mulai lihat urgensinya nih. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana caranya? Prinsip apa aja yang perlu kita pegang? Prinsip kuncinya ada beberapa, tapi mari kita mulai dari yang paling fundamental, yaitu prioritas. Gimana kita tahu mana yang harus dikerjain duluan di antara tumpukan kerjaan? Alat bantu yang populer banget dan efektif itu namanya matriks Eisenhower. Pernah dengar? Eisenhower. Kayak nama Presiden Amerika itu ya. Gimana tuh cara kerjanya? Betul, inspirasinya dari cara beliau ngatur prioritas. Matriks ini pada dasarnya kerangka berpikir buat milah tugas. Dasarnya dua sumbu, penting dan mendesak. Penting dan mendesak, oke. Penting itu seberapa besar dampaknya ke tujuan Anda. Mendesak itu seberapa cepat harus dikerjakan. Nah, ini bagi tugas jadi 4 kuadran. Kuadran 1 di sumber kita warnanya hijau, itu mendesak dan penting. Ini prioritas utama, harus dilakukan segera. Biasanya ini terkait krisis, deadline genting, masalah darurat.
Contohnya, ya kayak ngatasin keluhan pelanggan besar, selesain proposal penting sebelum deadline besok pagi, atau mesin produksi rusak. Oke, yang kebakaran gitu ya, harus langsung dipademin. Betul. Lalu kuadran 2 warna oranye. Ini penting tapi tidak mendesak. Nah, tugas di sini punya nilai strategis jangka panjang, tapi seringnya nggak ada alarm bunyi. Tindakannya adalah jadwalkan. Contohnya, perencanaan strategis, bangun hubungan kunci, ikut training skill baru, atau bahkan olahraga teratur. Kuadran 2 ini saya bisa bayangin, ini sering kalah sama yang teriakannya lebih kenceng ya dari kuadran lain. Mana? Walaupun ini penting buat masa depan. Tepat sekali. Itu masalahnya. Kuadran 2 ini, kuadran investasi masa depan, yang sayangnya sering banget terabaikan karena nggak terasa mendesak hari ini. Dan itu bawa kita ke kuadran 3, warna biru. Mendesak, tapi tidak penting. Ini jebakan yang sering kita hadapi. Tugasnya rasanya harus segera ditangani, ada deadline atau permintaan mendadak. Tapi sebenarnya dampaknya ke tujuan utama Anda kecil atau malah bisa dikerjakan orang lain. Mendesak tapi nggak penting. Solusinya, delegasikan kalau memungkinkan. Contohnya, jawab beberapa email atau telepon yang kurang krusial. Ikut rapat yang sebenarnya Anda nggak perlu ada di sana. Atau penuhi permintaan data rutin yang bisa staf Anda handle. Jebakan mendesak tapi nggak penting. Ini menarik, banyak banget pasti ya aktivitas harian kita yang masuk sini tanpa sadar. Terus yang terakhir? Yang terakhir, kuadran 4, warna merah, tidak mendesak dan tidak penting. Ini aktivitas buang-buang waktu murni. Sebaiknya ya dihapus atau dieliminasi dari rutinitas Anda. Contohnya, jelaslah ya. Scrolling medsos tanpa tujuan pas jam kerja. Ngegosip. Ngecek email tiap 5 menit padahal nggak perlu. Aktivitas remeh lainnya. Mencoba pakai matriks ini aja secara rutin, itu bisa bikin kita melek. Kemana sih waktu kita sebenarnya habis? Saya setuju banget. Coba deh Anda yang dengerin, pikirin sebentar. Tugas-tugas Anda hari ini atau minggu ini masuk kuadran mana aja. Ini bisa jadi momen aha loh. Nah, setelah kita tahu apa yang prioritas, terutama kuadran 1 dan 2, itu langkah selanjutnya apa? Gimana biar kita beneran ngerjainnya? Penetapan tujuan atau goal setting yang efektif. Nggak cukup cuma tahu tugas itu penting. Kita perlu definisikan dengan jelas mau ngapain. Metode yang sangat direkomendasikan di sumber kita itu SMART. Ini bukan cuma pintar ya, tapi akronim. SMART, apa aja tuh kepanjangannya? Pernah dengar sekilas sih? SMART itu singkatan dari spesifik, jelas apa targetnya, measurable, terukur, ada angkanya atau indikatornya, achievable, bisa dicapai, realistis, relevan, nyambung sama tujuan besar, dan time-bound, ada batas waktu. Contoh di materi kita bagus tuh, ubah tujuan saya mau lebih produktif yang awang-awang, jadi saya akan selesaikan laporan mingguan, spesifik, measurable, setiap Jumat sebelum jam 4 sore, time-bound, selama 1 bulan ke depan, achievable, untuk efisiensi, relevan. Jauh lebih jelas kan mau ngapainnya? Jauh lebih jelas, lebih terarah ya. Jadi tahu kapan berhasil, kapan belum. Tapi pendekatan SMART ini nggak terlalu kaku ya. Kadang kan situasi lapangan bisa berubah cepat. Itu poin bagus. SMART sebaiknya dilihat sebagai kerangka, bukan penjara. Bagian achievable dan relevant itu kunci fleksibilitasnya. Kalau situasi berubah drastis, ya tujuan mungkin perlu direvisi biar tetap relevan dan bisa dicapai. Yang penting hindari tujuan yang normatif kayak lebih baik atau lebih cepat. Pakai angka kalau bisa dan pastikan ada deadline. Ini bantu fokus dan ukur kemajuan. Oke, jadi SMART itu fleksibel juga ya, bisa disesuaikan. Betul. Dan tentu saja alat bantu praktis kayak kalender digital, Google Calendar, dan lain-lain, sama aplikasi to-do list, Microsoft To Do, Notion, Trello, banyaklah ya, itu sangat membantu buat ngelacak tujuan dan jadwal SMART ini. Sip. Jadi kita udah punya prioritas pakai Eisenhower, tujuan jelas pakai SMART, dilacak pakai kalender dan to-do list. Tapi nih, ada satu musuh lagi yang sering banget ngegagalin rencana terbaik sekalipun. Prokrastinasi, nunda-nunda kerjaan. Kenapa ya kita sering banget gitu, padahal tahu itu nggak baik. Prokrastinasi. Siapa yang nggak pernah ngalamin ya? Ini fenomena kompleks sebetulnya. Sumber kita menekankan ini bukan sekedar soal males loh. Penyebabnya bisa macam-macam. Merasa kewalahan karena tugasnya kegedean, nggak tahu harus mulai dari mana, takut gagal atau nggak sempurna hasilnya, bahkan takut dikritik.
Wah, jadi ada faktor psikologisnya juga ya, bukan cuma ayo kerjain aja, gitu. Iya, seringkali berkaitan sama emosi atau cara kita memandang tugas itu. Makanya perlu strategi khusus buat ngatasinnya. Oke, strateginya gimana tuh? Apa aja yang disaranin? Ada beberapa strategi praktis yang bisa dicoba. Pertama, teknik Eat the Frog. Kerjain tugas yang paling susah atau paling nggak Anda suka. Tapi penting, di awal hari, pas energi mental masih full. Kedua, pecah tugas besar jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang dikelola. Misalnya, daripada target bikin presentasi, pecah jadi riset data, bikin outline, desain slide, latih. Tiap langkah kecil selesai itu ngasih rasa pencapaian. Oh, nih pecah-pecah gitu ya, jadi nggak kelihatan serem tugasnya. Betul. Ketiga, coba teknik Pomodoro. Kerja fokus, misal 25 menit, terus istirahat pendek 5 menit. Ulangi siklus ini. Ini bantu jaga konsentrasi dan cegah capek mental. Keempat, minimalisir gangguan. Ini krusial banget di zaman sekarang. Matikan notif nggak penting di HP atau komputer pas lagi fokus. Notifikasi itu emang juara ganggunya. Banget. Kelima, buat deadline pribadi yang sedikit lebih awal dari deadline sebenarnya. Ini bikin ada urgensi buatan yang bisa jadi motivasi. Dan terakhir, kalau Anda sadar nundanya itu karena takut gagal, coba deh identifikasi akar ketakutannya. Mungkin perlu ngobrol sama atasan, mentor, atau ya sekedar audit waktu buat lihat pola nundanya di mana. Wah, banyak ya caranya ngelawan prokrastinasi. Kayaknya emang perlu dicoba satu-satu mana yang paling pas buat kita. Nah, ada satu prinsip lagi nih yang disebut di materi kita. Delegasi yang efektif. Ini kadang kesannya kayak lempar tanggung jawab, tapi kayaknya bukan itu ya maksudnya. Sama sekali bukan. Delegasi yang efektif itu justru strategi manajemen waktu dan pengembangan tim yang cerdas. Kenapa penting? Pertama, ya jelas hemat waktu Anda buat fokus ke tugas kuadran 1 dan 2 tadi, yang emang butuh keahlian atau otoritas Anda. Kedua, ini memberdayakan tim, kasih mereka kesempatan belajar hal baru, berkembang. Ketiga, cegah burnout di diri Anda kalau semua ditanggung sendiri. Keempat, bisa naikin produktivitas tim secara keseluruhan kalau tugas didistribusikan dengan pas. Oke, saya paham pentingnya. Jadi bukan cuma buat kita, tapi buat tim juga ya. Tapi gimana cara delegasi yang benar? Biar nggak malah jadi bumerang atau hasilnya nggak sesuai harapan. Nah, kuncinya ada di prosesnya. Sumber kita ngasih panduan cukup jelas. Pertama, identifikasi dulu tugas mana yang bisa dan sebaiknya didelegasikan. Bukan tugas inti strategis Anda ya. Kedua, pilih orang yang tepat. Pertimbangkan skillnya, beban kerjanya sekarang, kemauan belajarnya, tingkat tanggung jawabnya. Milih orangnya juga penting ya. Penting banget. Ketiga, kasih sumber daya dan kewenangan yang cukup. Jangan delegasi tugas tapi nggak dikasih akses data atau alat yang dia butuhin. Keempat, dan ini super penting, kasih instruksi yang jelas dan detail. Apa tugasnya, hasil yang diharapkan kayak gimana, standar kualitasnya, deadline kapan, gimana progresnya dipantau. Hindari instruksi ambigu kayak, tolong bantu urus ini ya. Wah, itu resep buat salah paham. Iya juga ya, tolong bantu ya, itu bisa macam-macam artinya. Betul. Kelima, setelah tugas selesai, jangan lupa kasih apresiasi dan umpan balik yang konstruktif. Ini penting buat pembelajaran dia ke depan, dan motivasi juga. Instruksi jelas dan detail, sama umpan balik, itu poin krusial kayaknya. Oke deh, baiklah. Kita udah bahas banyak banget nih konsep penting. Definisi, manfaat, prioritas pakai Eisenhower, tujuan SMART, ngatasin prokrastinasi, sampai delegasi. Teorinya sih oke banget. Tapi gimana ngubah ini semua jadi kebiasaan? Karena manajemen waktu ini kan keterampilannya perlu dilatih terus-menerus. Tepat sekali. Ini bukan sulap yang bisa dikuasai semalam. Ini soal bangun kebiasaan baik secara konsisten. Materi kita nyaranin beberapa cara praktis buat melatih diri. Pertama, coba lakukan audit waktu. Serius deh, coba selama 3-5 hari, catat dengan jujur waktu Anda habis buat apa aja. Tiap jam, atau bahkan tiap 30 menit. Terus analisis polanya. Berapa banyak waktu buat kerja fokus, rapat, diganggu, medsos. Ini seringkali jadi momen aha yang nyadarin kita soal kebocoran waktu. Audit waktu. Kedengerannya butuh disiplin ekstra ya buat nyatet terus, tapi saya bisa bayangin hasilnya bisa bikin kaget sih. Apalagi selain audit. Kedua,
Kenali dan manfaatkan golden hours Anda. Kapan sih waktu Anda paling seger, paling fokus, paling produktif? Pagi, siang, malam. Nah, setelah tahu, usahakan lindungi jam-jam emas ini buat ngerjain tugas paling penting Anda, kuadran 1 dan 2 tadi. Jangan biarin jam emas ini habis buat tugas remeh atau rapat nggak penting. Lindungi jam emas ya. Oke. Ketiga, coba time blocking. Ini mirip janjian sama diri sendiri. Jadwalkan blok waktu spesifik di kalender Anda buat tugas tertentu. Misalnya, Senin jam 9 sampai 11 fokus kerjain laporan X. Selasa jam 14.15 balas email penting. Dengan blok waktu, Anda kasih sinyal ke diri sendiri dan orang lain kalau kalender di-share bahwa Anda lagi fokus ke tugas itu. Patuhi sebisa mungkin. Time blocking ini kayak bikin komitmen ya sama jadwal yang udah dibuat. Menarik. Bisa dibilang gitu. Keempat, ini mungkin yang paling menantang buat sebagian orang. Belajar berkata tidak. Anda nggak harus selalu bilang iya buat setiap permintaan, ajakan rapat, atau tugas tambahan. Saring dengan sopan. Tanya ke diri sendiri, ini sesuai prioritas utama saya nggak? Saya orang yang tepat nggak buat ngerjain ini? Belajar nolak dengan baik itu penting buat melindungi waktu dan energi Anda. Wah, belajar bilang tidak ini susah-susah gampang ya kayaknya. Memang perlu latihan. Dan kelima, biasakan refleksi harian dan mingguan. Di akhir hari, luangkan 5-10 menit aja. Apa yang berhasil dicapai? Apa yang ketunda? Dan kenapa? Apa yang bisa diperbaiki besok? Lakukan juga review mingguan buat lihat gambaran besarnya. Evaluasi udah cukup belum waktu buat kuadran 2? Dan sesuaikan rencana ke depan. Audit waktu, golden hours, time blocking, berani bilang tidak, dan refleksi rutin. Kedengarannya kayak siklus perbaikan berkelanjutan ya. Dan kuncinya kayaknya konsistensi ya. Mulai dari langkah kecil aja dulu. Kalau begitu, setelah semua pembahasan kita yang cukup mendalam ini, apa ya benang merah atau kesimpulan besar yang bisa kita ambil untuk pendengar kita? Benang merahnya gini. Manajemen waktu itu sebetulnya bukan cuma soal teknik apa atau pakai aplikasi apa. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah refleksi dari disiplin diri kita. Ini juga soal kesadaran dan kecerdasan kita dalam mengelola satu-satunya sumber daya yang nggak bisa ditambah atau dibeli. Waktu. Orang yang terampil kelola waktunya, siapapun itu, karyawan, pengusaha, pelajar, cenderung lebih konsisten capai tujuan. Lebih mampu jaga keseimbangan hidup yang sehat. Mereka juga biasanya merasa lebih puas dan punya prospek pengembangan diri atau karir yang lebih cerah. Jadi ini investasi jangka panjang ya? Banget. Di era modern yang penuh tuntutan ini, kemampuan ini bukan lagi sekedar bagus kalau punya, tapi udah jadi soft skill yang sangat kritikal. Wajib punya lah. Jadi, ya menginvestasikan sedikit waktu dan usaha buat benar-benar belajar dan melatihnya itu langkah strategis yang sangat berharga. Buat diri sendiri, buat tim, buat organisasi. Sebuah investasi yang sangat berharga untuk sumber daya kita yang paling terbatas, yaitu waktu. Semoga eksplorasi kita hari ini mengenai seluk-beluk manajemen waktu bisa memberi Anda perspektif baru dan juga ide-ide praktis yang bisa langsung dicoba ya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang, sedikit melampaui materi kita tapi nyambung banget. Setelah dengar semua ini, coba dibayangkan. Kalau Anda berhasil menciptakan 1 jam ekstra setiap hari karena manajemen waktu yang lebih baik, untuk apa Anda akan pakai jam berharga itu? Mungkin jawabannya bukan cuma buat kerja lebih banyak, tapi buat sesuatu yang benar-benar ngasih makna lebih dalam hidup Anda. Entah itu belajar hal baru, buat orang terkasih, atau sekedar buat nikmatin ketenangan sejenak. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Untuk apa 1 jam ekstra Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.